Om Swastiastu. Terlahir sebagai manusia merupakan anugerah dari Sang Pencipta. Di dalam ajaran agama Hindu, manusia memiliki kelebihan hidup atau pikiran yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Sebagai makhluk yang memiliki pikiran, manusia dari zaman dahulu hingga saat ini selalu berusaha mengambil alih prioritas kehidupan, mulai dari upaya berkuasa dalam rantai makanan sampai upaya dalam mengembangkan teknologi untuk memenuhi kebutuhannya. Kita saat ini hidup di era Society 5.0, sebuah transisi antara era digital ke era AI dan robotik. Manusia era ini telah hidup berdampingan dengan teknologi, maka jangan heran kemungkinan era saat ini dan masa depan nanti, ajaran Rita Karana mungkin saja akan bertambah satu, yaitu hubungan yang baik antara manusia dengan teknologi. Kita memang sedang berada pada transisi antara era informasi digital ke era AI, di mana kecerdasan buatan sebentar lagi mungkin saja akan bersaing dengan penciptanya, yaitu manusia itu sendiri. Sadar atau tidak, bahwa sebentar lagi mungkin banyak pekerjaan kita yang akan digantikan oleh teknologi itu sendiri. Itu pun kalau kita jumawa dan masih saja senang ribut antar saudara sebangsa dan setanah air. Lihat saja sekarang, kini negara-negara maju sudah mulai bersatu mengembangkan teknologi andalan mereka, bersatu bahu-membahu untuk saling melestarikan budaya mereka, serta saling mendukung produk milik mereka sendiri, baik itu industri teknologi, budaya, seni, maupun hasil bumi mereka. Semua saling bersinergi dan bersatu, karena mereka paham jika mereka terpecah, mereka akan dilindas oleh revolusi industri yang melompat sangat cepat. Lihat saja sekarang, dahulu penjual konvensional menjadi primadona, tapi sekarang orang lebih cenderung menggunakan e-commerce sebagai opsi kedua mereka. Dahulu angkutan umum menjadi dominan, tapi sekarang segalanya serba online. Dahulu hiburan-hiburan konvensional di atas panggung sangat diminati, namun sekarang perlahan-lahan mulai berpindah ke konten-konten kreator. Yang mau tidak mau, kita memang harus beradaptasi dengan semua itu. Belum lagi masalah-masalah dari media sosial yang tak mudah untuk diantisipasi, seperti berita hoax, fitnah, bullying, caci maki, penipuan, pertengkaran, bahkan masih banyak kasus kriminal yang disebabkan oleh media sosial. Jika sudah begini, akankah kita siap untuk beradaptasi di masa mendatang? Maka mulai sekarang evaluasilah dirimu sendiri. Daripada membuang waktumu untuk hal yang tidak penting, sebaiknya asah ilmu yang ada dalam dirimu. Asah lagi skill yang kamu miliki, dan mulailah untuk memperhalus spiritmu. Sebab, tanpa spirit dari Tuhan, kita seperti berada dalam kegelapan, tidak tahu arah, dan tidak mampu mengambil keputusan yang tepat. Mulailah untuk menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha. Untuk yang paling sederhana adalah, mulailah menjaga ibu jarimu sendiri. Jangan sampai smartphone yang kamu miliki lebih smart dari dirimu. Jangan sampai media sosial yang seharusnya digunakan untuk hal positif, justru mendapatkan malapetaka di dalamnya. Ya karena kamu sendiri yang tidak bijak menggunakannya. Stop sudah bullying, caci maki, dan ribut soal keyakinan, suku, ras, dan hal sensitif lainnya. Karena masa mendatang mungkin kita akan dikejutkan oleh penemuan-penemuan baru umat manusia yang mau tidak mau kita harus belajar bersama, duduk bersama, dan saling berbagi ilmu pengetahuan untuk beradaptasi pada zaman. Petiklah ajaran-ajaran leluhur kita yang tujuan utamanya adalah untuk mendidik generasi-generasi berikutnya. Seperti contoh, dalam filosofi Nandurin Karangawak dalam Geguritan Selampah Laku karya Ide Pedanda Madesi Demen. Hidup beline mangkin kin miak selacur, tonglah karang sawah, karang awake tandurin, guna dusun, ne kanggoring desa-desa. Hidup saya sekarang terbiasa sederhana. Kalau tidak punya lahan sawah, maka tanamilah lahan yang ada dalam dirimu, dengan pengetahuan yang bermanfaat dan sesuai dengan lingkunganmu. Artinya tanamilah dirimu dengan ilmu pengetahuan, upgrade skillmu sekarang, dan upgrade potensi yang kamu miliki saat ini. Stop buang waktumu untuk hal yang tidak bermanfaat. Mulailah mengasah mental dan spiritmu, dan mulailah menjadikan keberadaanmu semakin bermanfaat untuk dirimu dan makhluk hidup lainnya. Sebab bukan hal yang tidak mungkin,
Di masa mendatang, manusia-manusia yang tidak dapat beradaptasi, malas, tidak bertanggung jawab, apalagi brutal, akan segera tersingkirkan. Pustaka Suci Weda sendiri menegaskan bahwa orang seperti itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 12, Sloka 13 menjelaskan, dia yang tidak membenci segala makhluk, bersahabat, cinta kasih, dan bebas dari keakuan dan keangkuhan, sama antara suka dan duka, dan pemberi maaf, maka mereka akan mencapai kesempurnaan. Di dalam Atharva Veda Mandala 20 Syukta 18 Mantra 3 menjelaskan, para dewa menyukai orang-orang yang bekerja keras. Para dewa tidak menyukai orang-orang yang gampangan dan bermalas-malasan. Orang yang selalu waspada mencapai kebahagiaan yang agung. Dalam Rigveda Mandala 10 Syukta 117 Mantra 3 menjelaskan, dia yang tidak picik, dengan kemurahan hati memberikan derma berupa harta, dana punya, maupun jasa kepada mereka yang sedang susah dan membutuhkan. Maka mereka akan memperoleh harta dan jasa seandainya ada bencana yang menimpanya. Mereka juga akan memiliki banyak sahabat untuk membantunya. Pustaka Suci Weda selalu menegaskan bahwa siapapun yang mau berusaha, tekun, tidak pantang menyerah, tidak jumawa, penuh akan cinta kasih, serta dapat memberi manfaat bagi kehidupan lain, akan mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Itulah mengapa orang yang selalu berderma bukannya malah berkekurangan, namun justru semakin berkelimpahan. Dengan begitu, penting bagi kita untuk mengasah ilmu dan spirit kita untuk membuat keberadaan kita semakin bermanfaat, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kehidupan lain yang lebih membutuhkan. Kini, tidak terasa kita sudah berada di ujung tahun. Banyak hal yang kita lalui, juga banyak pelajaran hidup yang kita dapatkan tahun ini, baik suka maupun duka. Pengalaman yang kita sudah dapatkan akan menjadi guru yang terbaik untuk sebuah pembelajaran di tahun mendatang. Satu hal yang harus dipahami adalah, segalanya pasti akan berubah. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Posisimu, pekerjaanmu, jabatanmu, hartamu, bahkan hidupmu sendiri, kelak pasti akan tergantikan. Maka sekarang, ukirlah hidupmu dengan kesan yang baik. Buatlah keberadaanmu menjadi manfaat bagi kehidupan lain. Karena Tuhan akan membuat keberadaan hidupmu lebih berarti lagi. Ingatlah bahwa kita hidup di dunia materi, bukan surgawi. Tidak ada yang salah dari hidup kita, selama kita dapat menjalaninya dengan baik. Karena sebenarnya bukan realitanya yang pahit, tapi ekspektasi kita saja yang kadang terlalu tinggi. Semoga dengan pelajaran ini, hidup kita menjadi lebih baik di kemudian hari. Saya Gus Egi, pamit undur diri dan salam religi. Om Santi 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 Om.